Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sahabat Inspira yang ada dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan tentang permasalahan membedakan antara hutang dengan pinjam, yang sebagian masyarakat itu masih memahami bahwa hutang dengan pinjam ini punya kesamaan atau sama. Kalau kita berbicara tentang saya pinjam barangmu atau saya utang barangmu, barangkali orang bisa membedakan. Tapi ketika kita berbicara tentang saya pinjam uangmu dengan saya utang uangmu, tentunya ini yang harus difahami karena memiliki konsekuensi yang berbeda. Karena ada pertanyaan yang masuk kepada saya tentang apakah hadiah dari setiap lembaga keuangan yang diberikan karena kita menabung ke mereka itu, apakah hadiah tersebut halal ataukah haram. Ini yang kemudian dijelaskan oleh para ulama tentang bagaimana membedakan antara ariyah dengan qard atau utang piutang. Nah, jamaah dimuliakan Allah, para ulama mendefinisikan tentang pinjam itu sebagai ariyah, yaitu menyerahkan harta untuk dimanfaatkan, kemudian dia mengembalikan kepada pemiliknya. Daf'u malin liman yantafi'u bihi thumma yarudduhu. Menyerahkan harta kepada orang kemudian dimanfaatkan lalu dikembalikan. Sama seperti saya pinjam motor kemudian dikembalikan, itu maka adalah ariyah atau pinjam. Sedangkan utang itu berbeda. Utang itu kata para ulama sama, hampir sama. Daf'u malin liman yantafi'u bihi thumma yaruddu badalahu. Tentunya di sini ada perbedaan tentang badal atau pengganti. Karena ada dua perbedaan yang mendasar antara pinjam dengan hutang. Yang pertama, kalau pinjam itu tentunya yang dikembalikan, tidak ada perpindahan kepemilikan. Itu yang pertama. Sedangkan dalam hutang itu terjadi pemindahan kepemilikan. Ketika saya meminjamkan barang kepada seseorang, maka barang itu tidak diakui sebagai miliknya, orang yang meminjam. Tetapi ketika saya menghutangkan sesuatu kepada orang tersebut, maka sesuatu yang saya berikan sebagai hutang itu menjadi miliknya. Hanya saja perbedaan kedua adalah pada badal atau penggantinya yang harus dikembalikan. Kalau orang yang pinjam, maka yang dikembalikan zatnya sama. Kalau itu sepeda motor dengan merek, tahun, nomor rangka, nomor mesin yang sama. Nah, begitu pula ketika pada utang itu yang dikembalikan tentunya berbeda atau badalnya, atau sebaliknya, sebaliknya ketika dia berhutang maka yang dikembalikan adalah penggantinya, bukan yang dikembalikan zatnya yang sama. Ini dua perbedaan yang harus didasari, yang difahami oleh kita semuanya tentang antara perbedaan hutang dengan pinjam. Jadi dalam pinjam itu tidak terjadi pemindahan kepemilikan dan yang dikembalikan zatnya sama. Sedangkan dalam hutang itu terjadi pemindahan kepemilikan dan yang dikembalikan zatnya berbeda atau penggantinya. Maka disebut oleh para ulama sebagai badal atau penggantinya. Nah, konsekuensi dari hutang itu tentunya Rasulullah alaihi salatu wasallam telah menetapkan, kullu qardin jarron naf'an fahuwa riba. Setiap akad utang piutang, maka yang mengambil manfaat apapun, baik itu materi maupun non materi, maka hukumnya adalah riba. Maka ketika kita menabung di lembaga keuangan, maka yang jadi pertanyaan kita, apakah uang yang kita tabungkan, uang yang kita titipkan itu apa yang digunakan dalam transaksi tersebut? Maka ada dua pilihan yang biasa umum terjadi di lembaga keuangan. Yang pertama adalah wadi'ah, titipan. Yang kedua adalah mudharabah, yaitu investasi. Nah, kalau investasi mungkin ada penjelasan tersendiri, tetapi kita bahas dulu tentang wadi'ah. Seluruh wadi'ah dan seluruh tabungan yang dilakukan oleh masyarakat kepada lembaga keuangan, baik itu bank syariah maupun non syariah, maka semuanya akan berubah menjadi qard, utang piutang. Kenapa bisa terjadi?
Karena kata para ulama, setiap uang yang kita setorkan ke mereka, yang kita titipkan ke mereka, yang awalnya adalah wadi'ah, tentunya dengan wadi'ah ad-dhamanah yang boleh mereka menggunakan atas izin kita, itu berubah menjadi qard. Kenapa qard? Karena dipakai oleh mereka, lalu kemudian diganti oleh mereka dengan uang nomor sari yang berbeda. Itulah yang kemudian para ulama menetapkan bahwa tabungan wadi'ah, tabungan ya dalam deposito atau apapun ya yang dititipkan kepada lembaga keuangan tidak boleh menjanjikan hadiah, ya tidak boleh menjanjikan hadiah, karena ada beberapa lembaga keuangan syariah yang kami dapati itu mereka memberikan janji hadiah, ya memberikan janji hadiah kepada mereka yang menabung. Misalkan bagi yang menabung 50 juta tidak diambil selama 5 tahun langsung mendapatkan 1 gram emas, ya antam. Ada yang menabung 150 juta selama 5 tahun tidak diambil, maka langsung mendapatkan motor Lexi misalkan. Atau ada yang menabung 5 juta tidak diambil selama 1 tahun langsung bisa memilih, ada kompor gas, ada kipas angin, ada macam-macam. Dan itu terjadi. Maka para ulama memfatwakan masalah ini bahwa praktek tersebut adalah haram, karena sesungguhnya uang yang mereka titipkan kepada lembaga keuangan itu hakikatnya digunakan oleh mereka, ya dimanfaatkan oleh mereka, dan ketika kita mengambil maka yang kita ambil adalah uang pengganti dari tabungan orang lain lagi. Nah, sehingga hal ini merupakan praktek yang awalnya memang wadi'ah tetapi kemudian berubah menjadi qard atau utang piutang. Maka ketika lembaga keuangan memperjanjikan sesuatu kepada para nasabah, ya maka hakikatnya ini adalah praktek riba yang diperjanjikan di awal, praktek riba yang terjadi atas transaksi yang awalnya adalah wadi'ah lalu berubah menjadi qard. Maka oleh karena itulah sahabat Inspira yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita sebagai umat Islam tentunya butuh pemahaman seperti ini agar kita tidak jatuh pada praktek yang dilarang di dalam Islam, karena praktek-praktek seperti ini ternyata cukup banyak, ya. Kita bisa melihat contoh wadi'ah yang ada di dalam misalkan GoPay, kemudian OVO atau yang lain, ya, yang praktek-praktek wadiah yang lain, ketika dia menjanjikan sesuatu di awal, di mana bagi yang berbelanja melalui deposit terlebih dahulu, yaitu dengan deposit 500 atau 1 juta, lalu kemudian dia bayar menggunakan itu, maka dia akan mendapatkan diskon 20%. Nah, maka diskon inilah yang kemudian dipermasalahkan oleh para ulama, karena itu adalah sesuatu manfaat yang diperjanjikan di awal oleh mereka baik yang berhutang maupun yang menghutangi. Nah, oleh karena itulah ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mulai hidup sehat dengan minum susu Sifa Milk setiap hari. Sifa Milk, minuman kesehatan keluarga.